Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ja'a batnuhu 'azamat fikratuhu wa fatana qalbuhu. Allahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati narasumber acara NBA pada sore hari ini menjelang buka puasa di hari pertama Ramadan dalam darurat COVID-19 yang insya Allah kita keluarga besar Darun Najah dan di luar Darun Najah baik yang alumni maupun bukan, insya Allah hari ini yang hadir maupun yang sedang mencoba online, Allah berikan ma'unah, inayah dan keberkahan untuk kita semua dalam rangka menjalankan puasa di tengah pandemi corona yang sama-sama kita ketahui sampai detik ini. Maka pada seluruh yang sudah hadir kami ucapkan terima kasih, dan untuk mempersingkat waktu kami sekali lagi meminta maaf yang sedalam-dalamnya karena ternyata memang di luar dugaan kehadiran profesor-profesor, para dokter, para orang tua, para yang luar biasa, the legend-legend di beberapa tempat pada sore hari ini ikut bergabung. Mudah-mudahan insya Allah hadirnya kakak-kakak, hadirnya para profesor, hadirnya para seluruh orang tua kami di tempat ini, insya Allah mencurahkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah sore hari ini kita akan membahas pada yang kita ketahui adalah awal Ramadan pada pandemi corona, bagaimana kita berpuasa, trik dan langkah yang insya Allah bisa membawa berkah, tentunya akan dibawakan oleh saudara kita, abang kita yang terhormat Dr. Yanuadi Syukur. Beliau adalah ahli antropologi yang kita sudah banyak kenal, banyak ngobrol dengan beliau. Wajah beliau sudah tidak asing lagi di TV One, di Kompas TV, di banyak media cetak dan media online lainnya. Terakhir kemarin Prambors juga mewawancara beliau tentang bagaimana mengambil kebijakan yang timpang tindih. Maka insya Allah dalam sore hari ini luar biasa. Puasa kita akan dibimbing oleh seorang antropolog luar biasa yang beliau juga belum lama juga baru pulang dari Amerika. Maka insya Allah kajian kita bukan hanya pada domestik di tempat kita work from home, akan tetapi ini mudah-mudahan akan banyak di-compare dengan beberapa tempat dan bagaimana kita menghadapi puasa kita di pandemi corona saat ini. Maka waktu dan tempat kami persilahkan seluas-luasnya kepada abang kita, saudara kita, keluarga kita yang terhormat Dr. Yanuadi Syukur. Alaihi tafadhal masykurah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Terima kasih kepada Dr. Ahmadi, sejawat kita di Darun Najah, senasib dan sepenanggungan selama di pesantren Darun Najah. Sekedar informasi untuk Bapak Ibu sekalian, pesantren Darun Najah ini sudah lama, usianya sudah sekitar 60 tahun. Dulunya itu lokasinya di sekitar Senayan, tapi ketika ada pelebaran Senayan, Gelora Bung Karno, maka dipindahkanlah di daerah Ulu Jami. Ulu Jami itu sendiri berasal dari kata ulul azmi, yang kemudian
dalam dialek lokal disebutnya Ulu Jami. Nah, pesantren Darun Najah tempat kami pernah mondok, pernah nyantri selama 6 tahun, lokasinya di Ulu Jami, Jakarta Selatan. Kami bersyukur bisa mendapatkan tempat belajar yang sangat baik di sana, dan sebagai upaya untuk mensyukuri nikmat Allah itu, maka kami terus berusaha untuk sharing pengetahuan, sharing pengalaman kepada umat. Dulu ketika baru lepas dari santri, atau bahkan mungkin ketika pertama kali kita menjadi santri, ada pesan dari Kiai Haji Mahrus Amin, pimpinan kami, yang mengatakan bahwa ingatlah bahwa dimanapun kalian berada, di kening kalian itu ada tulisan Darun Najah. Ini mengandung pesan bahwa kita nih sebagai alumni dimanapun kita berada, kita membawa nama alma mater. Olehnya itu maka kita harus menjaga alma mater kita. Nah, pertemuan kita pada hari ini dihadiri oleh rekan-rekan dari alumni Darun Najah angkatan 22 dan angkatan lainnya. Pun demikian diperluas dengan berbagai kolega, teman, sahabat, para guru, bahkan para dosen kita yang punya kesempatan untuk hadir pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, pada sore hari ini saya akan sharing beberapa hal yang terkait dengan makna puasa di era corona. Yang pertama, kita akan melihat dulu makna puasa itu. Kemudian yang kedua, kita akan melihat bagaimana asal muasal ini corona, kemudian bagaimana respon masyarakat global, negara-negara besar, begitu juga dengan bagaimana kira-kira masa depan ini corona dan masa depan umat manusia dikaitkan dengan coronavirus ini. Tadi yang disebutkan oleh Dr. Ahmadi, saya sekitar 9 atau 10 bulan yang lalu itu berada di Amerika Serikat, tepatnya di 3 kota. Pertama di Washington DC, yang kedua di kota Pittsburgh, kota jembatan, dan yang ketiga di New York City. Ketika berada di Amerika Serikat, sekitar 9 atau 10 bulan yang lalu, saya bertemu dengan banyak orang, menghadiri pertemuan di US Department of State, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, bertemu dengan banyak tokoh agama, tokoh politik, dan lain sebagainya yang diundang juga ke Amerika Serikat. Dan tidak ada satupun yang sempat berbicara atau sharing tentang kemungkinan akan munculnya pandemi global ini. Artinya bahwa pandemi global ini atau yang disebut dengan COVID-19 oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia, ini sesungguhnya sesuatu yang tidak terprediksi oleh pemerintah terutama. Jadi pertemuan 9 atau 10 bulan yang lalu di Amerika itu tidak ada yang membahas sama sekali tentang ini. Setidaknya di 3 kota itu. Dan ketika kami kembali lagi ke Jakarta, di Jakarta juga tidak ada yang membahas tentang kemungkinan terjadi ini. Artinya bahwa virus ini memang datang di saat manusia tidak siap. Di saat negara besar seperti China yang sedang berlomba-lomba dengan Amerika Serikat untuk menjadi superpower, itu tidak mempersiapkan, termasuk kita. Maka beberapa waktu yang lalu ketika diwawancarai oleh salah satu radio, saya katakan bahwa respon yang tidak begitu progresif di awal-awal oleh pemerintah Pak Jokowi ini tidak bisa dilepaskan dari respon global terhadap pandemi virus corona. Bahwa secara global memang kita tidak siap menghadapi ini, dan ketika terjadi itulah yang membuat kita kelabakan seperti sekarang. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu secara singkat tentang virus corona dalam pandangan saya berdasarkan perjalanan beberapa bulan yang lalu. Nah, sekarang kita lihat, kita masuk kepada puasa yang sekarang kita jalani di hari pertama. Bapak Ibu sekalian, puasa itu berasal dari bahasa Arab. Kita kenal dengan kata as-saum atau saum. Secara bahasa, as-saumu itu diartikan dengan al-imsaku atau al-imsak, artinya menahan. Berarti secara bahasa, puasa berarti menahan. Kalau seseorang puasa, berarti dia menahan.
apanya yang ditahan? Ini bisa dijelaskan dalam pengertian istilahi, pengertian istilah. Secara istilah, kalau kita bisa buat satu kalimat panjang, apa itu saum atau apa itu puasa, kira-kira bisa berbunyi seperti ini. Puasa adalah ibadah pada Allah yang disertai dengan niat untuk menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, dan seluruh pembatal puasa. Waktunya dimulai dari terbit fajar, setelah kita berpuasa, kita imsak, kita sholat, terbit fajar, sampai terbenam matahari. Yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi makna istilah dari puasa ini, yang pertama, ini adalah ibadah kepada Allah. Ini bagian dari ibadah. Jadi sama dengan ibadah yang lain seperti sholat, seperti zakat, seperti haji. Ini masuk dalam ibadah, masuk dalam rukun Islam. Apakah dalam kondisi COVID-19 atau tidak COVID, maka orientasi kita tetaplah ibadah kepada Allah. Artinya, kalau saat ini kita tidak bisa menunaikan sholat di masjid, terutama untuk daerah yang kategori zona merah, maka kita bisa beribadah kepada Allah dari rumah-rumah kita masing-masing. Jadi tempat ibadah itu bisa di masjid, bisa juga di rumah. Kenapa saat ini di rumah kita diminta sesuai protokol pemerintah dan juga anjuran bahkan himbauan para ulama untuk kita bekerja, beribadah dari rumah adalah karena pemahaman terhadap tipikal zat dan sifat coronavirus itu. Jadi coronavirus sebagai makhluk Allah itu dia punya zat dan dia punya sifat. Zatnya itu sangat kecil, tidak kelihatan oleh mata. Kalau dia kelihatan oleh mata, kita bisa menghindar. Misalnya yang paling berbahaya adalah semut. Maka kalau kita ke masjid, kita bisa menghindar diri dari semut itu. Karena kita bisa lihat bentuknya itu semut. Wah, bahaya nih, berarti saya jangan sholat di bagian sini. Tapi ini zatnya tidak kelihatan, sangat kecil. Dan sifatnya juga yang dia itu menyebar sangat cepat, terutama lewat droplet ketika orang bersin. Jadi ketika seseorang bersin, maka akan keluar banyak sekali droplet yang itu menyentuh bisa tangan orang lain, bisa menyentuh wajah orang lain, bahkan bisa menyentuh lantai yang ketika kita sholat di masjid misalnya, kita kena tangan, kemudian tangan ini tidak sempat kita bersihkan, kita sentuh ke beberapa tubuh kita, misalnya sentuh di mata, kemudian masuk di selaput mata, selaput lendir di mata, kemudian sentuh di hidung, masuk di hidung, kemudian di mulut juga masuk di mulut. Itu bisa kena. Nah, maka pemahaman atas zat dan sifat coronavirus inilah yang bisa tersebar begitu cepat, yang membuat pemerintah dan ulama itu berinisiatif atau menganjurkan kepada kita semua untuk beribadah di rumah. Suatu ketika ada pertanyaan yang ditujukan kepada seorang ulama. Pak Kiai, ini gimana? Kita diminta untuk sholat di rumah. Seharusnya kan kita sholat di masjid, itu lebih baik. Lebih bagus, pahalanya lebih banyak. Sholat jamaah ketimbang sholat di rumah. Nah, Kiai ini kemudian mengatakan bahwa yang paling penting sebelum kita menjawab boleh sholat di rumah atau tidak adalah kejujuran dari tim dokter dan dari pemerintah. Artinya kalau dokter dengan sejujur-jujurnya mengatakan bahwa zat dan sifat coronavirus ini seperti tadi, dia bisa menyebar begitu cepat, kemudian pemerintah juga sudah jujur mengatakan bahwa kalau kita berkumpul lebih dari 5 orang, dalam kondisi yang berdekatan, maka itu akan rentan untuk terjadinya penyakit. Dan kalau orang kena penyakit, maka dia akan sulit untuk puasa, dia akan sulit untuk bekerja, dia akan sulit untuk menunaikan berbagai aktivitas lainnya, maka sebaiknya itu dihindari. Itulah kenapa kaidah usul yang sangat terkenal yang kita pelajari juga ketika di pesantren dulu, itu
menjadi relevan saat ini, yaitu darul mafasid muqaddam ala jalbil masolih. Meninggalkan yang mafasid, yang kira-kira bisa buruk, bisa berdampak buruk, itu lebih muqaddam, lebih diutamakan ketimbang kita mengambil manfaat daripada itu. Kita sholat di masjid, itu manfaatnya jelas banyak. Tapi mudaratnya juga bisa jadi dan sangat mungkin ada. Karena tadi, persebaran dari zat dan sifatnya coronavirus itu. Nah, jadi itulah kenapa kita harus beribadah di rumah dengan sebaik-baiknya. Jadi, definisi istilah yang pertama tentang puasa ini adalah ibadah kepada Allah. Al-ibadatulillah. Jadi kalau kita orientasinya lillah, 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 maka kita jangan khawatir, Allah pasti akan membantu kita. Yang kedua, istilah dari puasa ini bisa berarti menahan diri dari makan dan minum. Jadi, kita menahan diri dari makan. Itu sudah jelas. Makan itu tidak kita, sebelumnya halal, tapi kemudian ketika kita berpuasa, maka dia menjadi tidak dibolehkan. Bahkan haram ketika puasa. Begitu juga minum. Minum juga halal, sangat halal, tapi ketika berpuasa, maka dia menjadi haram, menjadi terlarang. Dan yang selanjutnya yang diharamkan juga adalah hal-hal yang kira-kira membatalkan puasa. Ada banyak hal yang membatalkan puasa di bulan Ramadan selain makan dan minum. Bapak Ibu sekalian yang kita sama-sama berdoa semoga kita mendapatkan kesehatan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian ketiga yang penting dari istilah puasa ini adalah waktunya ini dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi pengetahuan terhadap waktu ini sangat penting. Kalau kita tahu waktu, maka kita bisa memanage berbagai hal sebaik mungkin. Kapan kita perlu tidur di malam hari? Bagaimana caranya agar kita bangun? Apakah kita minta orang satu rumah untuk membangunkan kita, atau kita menyalakan speaker atau kira-kira alarm ya, alarm untuk membangunkan kita. Jadi waktu ini sangat penting untuk kita ketahui ya. Kemudian yang selanjutnya, secara istilah ini juga terkait dengan orang-orang tertentu dengan syarat tertentu. Jadi puasa ini hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Orang-orang yang mananya yang tertentu? Yang tertentu ini adalah pertama Muslim. Jadi dia Muslim berarti jelas dia wajib untuk berpuasa. Atau kalau dilihat dari Al-Baqarah ayat 3, berarti dia beriman. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Jadi kutiba alaikumussyam itu diperuntukkan untuk yang amanu, yang udah beriman. Atau kita menyalahkan. Yang tidak beriman berarti dia tidak diperintahkan untuk berpuasa. Kemudian yang kedua balik. Orang yang berpuasa harus yang sudah balik. Sudah balik baru bisa dia puasa, atau dia mendapatkan taklif, kewajiban untuk berpuasa. Kalau dia masih anak-anak, dia tidak dapat kewajiban untuk berpuasa. Adapun puasa anak-anak adalah puasa untuk melatih mereka. Ketika mereka bisa puasa sampai sore itu bagus. Tapi kalau misalnya hanya bisa sampai siang, itu juga tidak mengapa. Karena mereka tidak dapat taklif untuk itu. Dan yang ketiga berakal. Jadi yang berpuasa ini hanya orang yang berakal. Kalau orang gila, itu tidak bisa dikenai taklif untuk wajib berpuasa. Kemudian orang yang mampu. Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak mampu, nggak bisa. Atau tidak diwajibkan kita untuk puasa. Yang tidak mampu itu contohnya sakit. Orang yang sakit dianjurkan untuk tidak berpuasa. Atau bahkan kalau misalnya dia sakit tapi sakitnya itu masih bisa dia berpuasa, maka boleh saja. Tapi kalau sakitnya itu agak mengganggu ketika dia puasa, maka sebaiknya dia tidak berpuasa. Kemudian yang lain lagi adalah mukim. Jadi kalau kita mukim di satu tempat, kita diwajibkan berpuasa. Nah, gimana kalau kita lagi safar, perjalanan? Ada dua. Pertama, bisa kita tetap berpuasa dalam safar itu, atau yang kedua, kita bisa tidak berpuasa. Maka di Al-Quran juga dijelaskan tentang tadi itu. Jadi kalau kita dalam perjalanan,
maka kita bisa membatalkan puasa. Atau kita sedang sakit dan kemudian diganti dengan ayyamin ukhor, dengan hari-hari yang lain pasca puasa. Jadi itu mana istilah dari puasa. Dan puasa ini Bapak Ibu sekalian yang kita lakukan ini pada dasarnya adalah untuk mencetak manusia yang tujuan akhirnya dalam 1 bulan itu menjadi orang yang bertakwa. Jadi menjadi orang yang bertakwa ini merupakan tujuan akhir dari kita berpuasa selama 1 bulan. Maka orientasi puasa kita dari pagi, siang, sore, malam sampai pagi kembali adalah orientasi takwa. Saya ingin bertakwa. La'allakum tattaqun. Dan yang kedua, orientasi yang perlu kita miliki dalam puasa ini adalah sebagai upaya untuk mensyukuri nikmat. Kita bersyukur agar nikmat Allah, agar atas berbagai nikmat yang Allah sudah karuniakan kepada kita. Orang yang punya rezeki, maka dia perlu membagikan rezekinya kepada orang lain, kepada mereka yang fakir, mereka yang miskin, dan lain sebagainya. Kalau dia tidak punya uang, maka dia bisa dengan cara yang lain. Ada banyak sekali cara yang bisa kita bagi kepada orang lain. Yang paling minimal di zaman sekarang ini adalah dengan menulis status yang baik, motivatif, informatif, dan optimis kepada sesama. Menulis status di WhatsApp saja, itu bisa termasuk dalam bagian tadi, menyebarkan kebaikan. Karena kita ketika menulis di WhatsApp, itu juga pasti kita berpikir dulu, apa ini yang akan dikeluarkan, apa yang akan ditulis. Menulis di Facebook, menulis di Twitter, menulis di Instagram, bahkan pertemuan seperti sekarang ini juga bagian dari mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita harus mensyukuri itu. Kemudian hal lain yang perlu kita amalkan di masa puasa seperti sekarang ini adalah ini adalah ajang latihan untuk mengekang jiwa. Manusia punya sifat untuk melampaui batas. Jadi batasnya itu lewat gitu. Maka puasa ini melatih kita untuk tidak melampaui batas atau tidak kelewat batas tadi itu. Kemudian yang lain lagi adalah puasa ini juga melatih kita untuk bersabar. Ada pepatah yang sangat terkenal yang diajarkan di pesantren yang berbunyi as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran menolong segala perbuatan, segala amal. Jadi kalau kita sabar, maka itu pasti akan menolong. Dulu banyak cerita, misalnya ada orang yang dari Bandung. Dia sebenarnya sudah punya tiket dan 1 atau 2 jam lagi akan berangkat ke satu tempat. Ketika dia sampai di bandara, ternyata dalam perjalanan itu macet dan dia sampai di bandara, dia nggak bisa naik pesawat. Pesawatnya itu kemudian terbang dan terjadilah kecelakaan. Ketika seseorang itu menuju ke bandara dan dia di bandara, dia merasa, waduh saya ini ketinggalan pesawat, pasti rugi saya. Pasti dia akan merasa, pasti ada hal yang hilang dalam diri saya. Mungkin saya sebentar lagi akan ikut kegiatan di tempat di sana, tapi ini jadi tidak bisa. Tapi kalau kita bersabar, maka pasti ada hikmah di balik itu. Dan kesabaran inilah yang dijelaskan Allah dalam berbagai cerita di Al-Quran. Misalnya, kisah Nabi Yusuf. Suatu ketika Nabi Yusuf bermimpi. Dia mengatakan kepada ayahnya, mengatakan bahwa ini ro'aitu ahada asyara kaukaba. Saya melihat ada 11 bintang yang sujud pada saya. Jadi 11 bintang, kemudian wasyamsa wal qamar. Syams, matahari dan bulan. Itu ro'aitumuni sajidin. Mereka ngelihat ke saya dan mereka sujud kepada saya. Diceritakanlah Nabi Yusuf kisah itu, mimpi itu. Ini mimpi doang nih. Mimpi kepada ayahnya. Ayahnya kemudian mengatakan, la taksus ru'yaka kepada saudaramu. Jangan cerita, wahai Yusuf, cerita ini, mimpi ini kepada saudaramu. Karena bisa jadi mereka akan melakukan konspirasi-konspirasi. Nah, ini juga penting dalam coronavirus ini ada bahasan konspirasi. Nanti kita bisa bahas juga. Konspirasi kepada engkau. Nah, tidak diceritakan, tapi dalam perjalanan
itu Nabi Yusuf kena konspirasi dari saudaranya ketika dia dimasukkan ke dalam sumur. Masuklah ke dalam sumur, kemudian dari situ dia menjadi orang yang dijual ke Mesir, kemudian dia juga digoda oleh seorang pembesar, istri pembesar di Mesir. Kemudian dia lebih memilih untuk masuk di penjara ketimbang mengikuti kehendak dari mereka, orang lain itu. Akhirnya kemudian karena kesabaran Yusuf itu, akhirnya dari penjara ini Yusuf sebenarnya sudah memberikan pesan kepada kepada temannya yang di penjara, kalau nanti keluar di penjara sudah bebas, sampaikanlah kepada raja bahwa saya ada di penjara, sayalah yang kira-kira menyampaikan takwil mimpinya raja itu. Jika kemudian cerita berlanjut, Yusuf keluar dan akhirnya Yusuf pada akhirnya mendapat kedudukan yang istimewa. Ada yang mengatakan dia menjadi menteri, ada juga yang mengatakan dia menjadi salah seorang perdana menteri. Tapi poinnya adalah dia menjadi orang yang paling top lah di situ. Nah, dari kisah ini bisa menjelaskan bahwa kesabaran itu memang awalnya tidak enak, tapi akhirnya itu sangat enak, sangat luar biasa. Maka puasa yang kita lakukan sekarang ini di masa-masa coronavirus ini, kita tidak bisa ke masjid, kita mau berjabat tangan dan orang lain juga susah, kita mau bersilaturahmi dengan keluarga juga susah, mau pulang kampung, apapun itu, pulang kampung atau mudik, istilahnya bisa dua itu kita juga tidak bisa. Maka kita sabar saja, kita berdoa mudah-mudahan pada ujung dari cerita coronavirus ini ada hikmah yang bisa diambil untuk kita atau punya manfaat untuk kita semua. Mungkin kita tidak merasakan manfaat itu, bahkan bisa jadi manfaatnya di luar dari yang sempat kita pikirkan. Misalnya dengan terjadi keteraturan kembali di bumi ini, kita lihat misalnya beberapa tempat langitnya itu begitu cerah ya ketimbang hari-hari yang sebelumnya. Bahkan di beberapa negara itu ada hewan-hewan liar yang masuk ke kota. Dia masuk ke kota dan dia jalan-jalan di kota dengan santainya. Jadi ini bagian dari blessing in disguise bagi hewan-hewan itu untuk bisa jalan-jalan di kota. Sebelumnya tidak bisa mereka ke kota, ini mereka ke kota. Bapak Ibu sekalian, saya kira itu sekedar pengantar hikmah atau sharing diskusi kita pada sore hari ini terkait dengan makna puasa di era corona. Saya kira itu saja sekedar pengantar. Jika Bapak Ibu sekalian ada yang ingin diceritakan, ada yang ingin di-sharing terkait pengalaman, pengetahuan, kita bisa saling memperkaya pada majelis online pada sore hari ini. Kita sekarang sudah jam 5 sore, kita masih punya waktu sekitar 1 jam untuk bisa berdiskusi, bisa berbagi pengetahuan, pengalaman, untuk memperkaya pengetahuan, memperkaya hati kita untuk bisa menjalani puasa ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada Haji Ahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Ustaz Dr. Yanwar Syukur. Ada banyak hal yang kita dapat pada sore hari ini. Setidaknya ada 3 yang bisa kita petik. Yang pertama adalah makna dari puasa itu sendiri. Kedua adalah kita ketahui tadi era corona, kapan dan bagaimana dia datang di saat manusia tidak siap dengan keadaannya. Dan terakhir adalah bagaimana sikap kita dan sharing kita mungkin sore hari ini kita tunggu. Maka terima kasih atas pemaparan yang luar biasa oleh Bapak Dr. Yanwar Syukur, Bapak Ibu para asatid, ustazah dan ustadz-ustadz baik Darun Najah maupun non Darun Najah. Jika ada hal yang ingin disampaikan, memperkaya pengetahuan, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan kami membuka seluas-luasnya
jika ada hal yang ingin dipertanyakan atau ingin disampaikan dalam pengalaman puasa ataupun pengalaman-pengalaman yang perlu di-share dalam pandemi COVID-19 ini. Ada beberapa ustazah dan ustaz kita, ada Ustazah Akmalia, ada Ustadz Farid, ada Ustadz Iskandar, ada Ustazah Yusi, ada Ustazah Umu, ada Ustadz Widodo, dan yang lainnya. Silakan jika ada yang ingin memperkaya wawasan, dipersilakan. Silakan Bapak Ibu. Boleh jadi mungkin ada beberapa teman kita yang mengusulkan untuk bahkan bukan mengusulkan, meminta bahkan menuntut fatwa dari MUI untuk tidak berpuasa di tengah pandemi COVID-19 ini. Artinya ada saudara kita beberapa orang dan beberapa kelompok yang kemudian datang dan meminta fatwa kepada MUI, bahkan menagih MUI untuk kemudian diberikan fatwa tidak berpuasa di tengah COVID-19 ini. Saya boleh bicara? Boleh. Oke. Silakan ya, saja, Fadal. Itu yang ingin saya sampaikan tadi, sudah diawali terkait ada usulan beberapa anggota masyarakat yang lain untuk pada MUI untuk tidak dilaksanakannya puasa. Antara itu NU dan Muhammadiyah dan beberapa ormas lain kelihatannya untuk tetap melaksanakan puasa ini ya. Dan juga dalil kita tentu tahu sumu tasihu itu. Nah, nanti sebetulnya yang ingin saya dapatkan dan mungkin lebih jauh dari ini mungkin hanya prolog saja mungkin ya diskusi kali ini. Untuk diskusi berikutnya tentu ingin dibuktikan kepada masyarakat maupun kita kadang-kadang juga hampir gugur keyakinan kita, misalnya benar gitu sumu tasihu gitu. Teman saya yang sainteknya tinggi bilang bahwa lebih baik makan loh, sudah dijelaskan tentang Zaidul Akbar segala macam juga masih tidak percaya bahwa sumut tasihu. Cobain deh katanya kalau sakit lebih baik puasa atau enggak ya. Memang kecualiannya tentu yang sakit parah ya, yang sakit parah atau dalam tidak berpuasa. Sebagai catatan perjalanan saja bahwa hari ini saya itu punya asma. Asma itu ternyata pagi sahur tadi saya berdoa sama Allah itu, saya dan suami itu juga asma. Mudah-mudahan dengan puasa ini sehat. Benar sampai sore ini asma saya tidak kumat. Jadi saya ingin menjelaskan ke teman itu bahwa benar sumut tasihu. Tetapi tentu dari aspek ilmu kesehatannya susah saya menjelaskan. Nah, ini hanya persoalan doktrin kita saja bahwa sumut tasihu tadi dalilnya. Nah, nanti kalau bisa dari diskusi ini ada pemateri dengan background ilmu kesehatan gitu ya, dari aspek kesehatannya sumut tasihunya itu dibuktikan, bukan sekedar doktrin apologetik umat Islam katanya begitu, bukan itu misalnya. Itu kalau saya sih membuktikan tadi bahwa benar puasa itu menyehatkan. Orang awam dan yang punya keyakinan minim kan perlu penjelasan yang lebih detail, apalagi dia misalnya ilmuwan yang ngerti ilmu kedokteran dan meyakini bahwa puasa itu nggak menyehatkan gitu. Apalagi dalam kondisi COVID begini, kalau virus begini harusnya imunitas kita itu dijaga dengan makanan-makanan katanya gitu. Nah, itu saja masukannya mungkin ke depan. Nah, kajian ini materi tadi bagus sekali. Hanya untuk tambahannya materi berikutnya itu ya Profesor Yanuar dengan Profesor Ahmad Ghazali semuanya. Ya, terima kasih saja. Ya, alhamdulillah tadi Profesor Akmalia sudah memberikan satu bukti ya bahwa asma bisa baik, bisa kembali normal, bahkan sembuh dirasa hari ini. Saya pun alhamdulillah juga merasakan juga nih sumut tasihu. Profesor Isi. Iya. Biasanya hari-hari biasa tidak puasa Ramadan mata agak ngantuk kalau udah lewat-lewat jam 1 ya. Apalagi kalau di kelas itu ber AC, wah luar biasa itu. Tapi alhamdulillah
setelah sahur sampai detik ini nggak ngantuk nih. Padahal semalamnya juga alhamdulillah belum tidur juga. Ini kelihatannya karena terobsesi atau memang puasanya berniat atau bagaimana? Ini ada Dr. Iskandar nih, ahli kesehatan dan gizi. Mungkin sebelum Prof. Yankur menjawab usulan dari Prof. Akmalia Prof. untuk Isi kemudian, Yuliasri. oh begitu, isi juga. Ya. Namanya Prof. Isi Yuliasri dari Semarang. Oh iya iya iya. Prof. Isi masih online, masih online? Ya, masih. Silakan Prof. Ya, yang tadi Prof. Isi yang usulkan tadi tentang sumut tasihu. Oh begitu. Iya Oh iya iya. ya. Iya. Mungkin Baik. Dr. Iskandar bisa. Dr. Iskandar, silakan. Ini juga ahli gizi dan daya tahan tubuh nih luar biasa. Beliau di angkatan 22 termasuk yang penggiat kesehatan dan mengajak teman-teman untuk menjaga kesehatan di era COVID-19 ini. Musliha? Ya, ya. Oh, Silakan itu saja. Atau Lagi Prof. keluar. Lagi keluar. Oh iya, udah masuk. Ya, silakan. Halo. Prof. Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ni'matan iman wa ni'matan Islam wa ni'matan sihah. Syukran katsiran ala Ustaz Al-Had Dr. Rojali Isam biha Ar-Rais wa Jalasah wa Al-Ustaz Profesor Dr. yang luar disyukur mataallahu bitul hayat. Ya, hari ini ya, tanggal 24 April 2020 bertepatan dengan 1 Ramadan 1441 Hijriah. Diawali dengan Sayyidil Ayyam ya, subhanallah ya, hari ini mulai dari update COVID dulu ya. Hari ini sudah 42 orang yang meninggal yang diduga karena terinfeksi oleh COVID, sehingga totalnya menjadi sekitar 600 sekian ya. Jadi sejak 2 Maret COVID itu sampai ke negeri kita, Baldatur Indonesia, sudah kurang lebih 600 orang meregang nyawa. Di compare dibandingkan dengan TB paru ya, TBC itu satu hari itu 300 orang tercatat meninggal. Jadi kalau misalkan sejak 2 Maret hingga hari ini, itu dikalikan aja sudah berapa hari, sudah hampir 60 hari ya. Itu efek meninggalnya atau mematikannya, fatality rate-nya itu lebih tinggi. Namun mengapa ini menjadi perhatian COVID ini ya? Di Amerika sendiri banyak resistensi ya, perlawanan dari para pendukung Trump gitu, mengatakan bahwa ini bukan pandemi tapi adalah istilahnya itu damdemic ya. Jadi pandemik itu, damnya itu artinya bodoh gitu, jadi lebih dibodoh-bodohi gitu sama katakanlah industrialis dalam bidang kesehatan gitu. Dan antara lain juga disebutkan bahwa ini adalah get damage ya, karena Bill Gates juga main katanya dalam hal penanganan COVID ini, beliau menjual vaksin ya. Ada juga yang bilang ini adalah suatu rekayasa bagaimana mematikan perekonomian dunia gitu. Tapi terlepas dari itu semua ya, hingga hari ini dampak COVID itu sangat banyak sekali ya. Contoh saja hari ini ada saudara kita yang harusnya mendapatkan terapi, harusnya mendapatkan pengobatan layanan di Rumah Sakit Pusat Rujukan Nasional ya, atau Presoral, itu harusnya hari ini mendapat penanganan tapi tidak ditangani karena hanya menangani COVID dan sebagainya. Sehingga hari ini pun ada juga saudara kita yang kehilangan nyawanya gitu, karena dari efek domino dari COVID ini. Jadi yang mau saya sampaikan bahwa apa yang kita lakukan saat ini dan juga pemerintah yang lakukan saat ini sebenarnya kalau boleh dibilang mengikuti protokol ya, atau dibilang ikut-ikutan juga boleh mengikuti protokol penanganan COVID dunia. Kita lihat imbasnya, imbas ekonominya, lalu kemudian terimbas
dari layanan kesehatan yang diduakan, dianaktirikan, seperti penanganan kanker, penanganan infeksi lainnya, TB paru misalnya. Banyak sekali gitu yang akhirnya tersingkirkan penanganan karena COVID. Terbedah tidak mau melakukan operasi karena takut ini pasien kena COVID, menularkan mereka dan sebagainya. Jadi kalau saran saya ya, sebagai insan medis ya, kurang lebih 15 tahun, yang lulus tahun 2003 hari ini, kita sudah banyak sekali kehilangan, ya, antara lain sejawat, antara lain teman dekat, karena wabah COVID ini. Nah, sejak tahun 2003, flu burung itu merebak di dunia dan Indonesia juga tidak luput ya dari masalah tersebut. Ini adalah akibat dari industrialisasi dalam bidang kesehatan. Kalau boleh bilang begitu. Ada yang bilang COVID ini juga suatu rekayasa genetika karena dia mutasinya lebih hebat, invasifnya lebih canggih dan sangat mematikan. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah CureVac ya, adalah vaksin yang kemudian harus dibayar oleh jumlah negara-negara karena negara berkembang seperti Indonesia. Vaksinnya sebenarnya kita bisa bikin sendiri. Kita punya Bio Farma, kita punya lembaga vaksin tingkat dunia di Bandung. Sebenarnya itu aja yang harusnya diperhatikan gitu. Pendanaan itu harusnya arahnya ke sana kalau menurut saya ya. Timbang daripada kita setiap hari ribut-ribut bagaimana pemakaman, bagaimana penanganan dampak sosialnya, bagaimana PSBB-nya, tapi kita nggak mau membuat vaksin itu gitu. Padahal Jerman sendiri sudah memulai namanya CureVac. Bapak Ibu boleh browsing di sana, itu sudah sampai tingkat human risetnya. Ada juga bisa menggunakan stem cell. Jadi dari orang yang terinfeksi corona, kita sudah punya 600 orang yang meninggal dan 7.000 orang yang terinfeksi corona. Itu datanya diambil dari yang mereka terinfeksi lalu kemudian mereka itu sembuh. Nah, itu kan terbentuk antibodinya. Nah, antibodinya tidak dipelajari. Itulah yang membuat kita ini terpuruk di kesehatan nasional kita. Gitu. Padahal Jerman sudah memulai dan sudah di beberapa negara bagian di Eropa sudah melakukan treatment tersebut. Termasuk juga hal itu dilakukan sama orang-orang besar, katakanlah Perdana Menteri Inggris. Ya. Kita tahu Mas Boris Johnson itu kan masuk ICU, tapi tiba-tiba bisa hebat gitu ya, karena memang sudah dimulai stem cell terapi itu, sudah dimulai pemberian vaksin tersebut. Kalau kita ya mohon maaf gitu, karena kita tidak kita kurang dalam pendanaan, kita barangkali hebat ilmuwan kita, tapi pendanaan tidak ada, pendanaan riset tidak ada. Orang-orang yang terinfeksi di Wisma Atlet itu bisa diambil darahnya untuk dilakukan penelitian, tapi dibiarkan begitu saja. Mereka sembuh, ya udah pulang. Jadi orang dalam pemantauan kembali. Saya rasa ini mudah-mudahan didengar oleh para kesehatan dan mudah-mudahan menjadi pamungkas lah ya penyelesaian gitu. Kira-kira kurang lebih itu aja Pak Prof. Yangkur. Terima kasih banyak. Lanjut, Haji Ahmadi. Terima kasih Dr. Iskandar yang telah memberikan pencerahan. Antibodi ini sangat penting sebetulnya ya. Sebetulnya antibodi juga sudah diajarkan Rasul sejak lama. 14 abad yang lalu antibodi ini diingatkan oleh Rasul dengan Wabikulli sulatin sudahlah, sodakoh ya kan. Setiap sendi-sendi kita juga ini adalah punya sedekah dan hak. Maka sebetulnya ketika haknya diberikan, maka fungsi-fungsi antibodi itu berfungsi dengan baik sebetulnya. Silakan untuk memperkaya kembali
tadi ada usulan Bapak yang terhormat Dr. Yanur Syukur, bagaimana kemudian ke depan ada materi, ada pencerahan bukan hanya sebagai pembelaan belaka terhadap orang Islam bahwa sumut tasihu, puasa itu menjadi sehat, tapi bagaimana ada bukti-bukti konkret aplikatif dalam perbuatan yang kemudian menjadikan puasa itu betul-betul sehat loh. Bukan hanya apologize, bukan hanya retorika bahwa ini adalah ajaran agama, tapi ada fakta yang kemudian bisa kita paparkan, kita beritahukan kepada saudara atau kerabat kita. Silakan, Dokter Yanur Syukur. Ya, jadi ada banyak buku ya yang ditulis oleh para ilmuwan Muslim. Saya beberapa tahun lalu pernah nulis satu buku, kayaknya di lemari lain ya. Itu buku tentang sayap lalat yang bisa menjadi obat. Itu salah satu judul yang saya ngambil juga dari beberapa hasil riset ilmuwan ya, bahwa banyak sekali hadis Nabi atau juga dalam Al-Quran yang itu sangat saintifik gitu, sangat masuk akal. Tapi di zaman dulu orang belum bisa memahami itu. Tapi kemudian ketika ilmu pengetahuan teknologi berkembang, akhirnya bisa dipahami itu. Nah, termasuk adalah fakta tadi yang masalah saum, pengaruh saum terhadap kesehatan ya. Sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Ini sesungguhnya telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa beliau berpuasa dan beliau sehat gitu. Dan untuk ini sebenarnya kita butuh penjelasan lagi dari Dr. Iskandar. Tadi Dr. Iskandar mungkin belum sempat sharing tentang sumu tasihu ini tadi, manfaat kesehatan, manfaat puasa terhadap kesehatan. Saya kira menurut saya ini penting untuk kita ketahui, seiring dengan pertanyaan dari Profesor Isi tadi. Dr. Iskandar mungkin masih bisa sharing lagi. Ada juga di sini teman kita juga, Dr. Nasruddin. Dr. Nasruddin mungkin bisa, atau Dr. Iskandar. Dr. Nasruddin ahli spesialis SPOG ya, kalau nggak salah ya, di Tangerang. Dr. Iskandar spesialis di Rumah Sakit Islam Jakarta. Silakan dokter, teman kita yang dokter nih, bisa sharing dikit tentang sumu tasihu tadi, manfaat saum terhadap kesehatan. Ya, baik. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sumu tasihu. Jadi sebelum ilmu medis itu berkembang sekitar 200 tahun terakhir ini, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan ilmu pengetahuannya, memberikan wahyunya pada Rasulullah SAW mengenai isu kesehatan. Nah, saya mau kasih pengalaman pribadi. Jadi saya itu punya pasien itu penderita penyakit diabetes. Penyakit gulanya itu sampai 500 mg per desiliter. 5 kali dari orang normal gitu. Hari-harinya ya tinggalnya di tempat tidur aja, karena tidak punya tenaga untuk bangun dari tempat tidur aja tidak punya. Bangun, kamar mandi aja sulit. Padahal tidak ada luka di kaki, tidak ada riwayat stroke, tidak ada riwayat jantung, tapi karena memang gulanya tinggi itu dan tidak bisa dikelola dengan baik oleh tubuh. Nah, contohnya ya, penyakit gula ini ya, dia itu kan ada kegagalan insulin itu seperti tukang ojek yang mengantar penumpangnya ke kantor. Ketika tukang ojek ini dia tidak bisa ngantar, maka penumpang ini dia tidak bisa melaksanakan tugas-tugasnya di kantor seperti itu. Nah, pada orang penderita diabetes, tukang ojeknya ini ya, insulinnya ini suatu hormon yang dilepaskan sama kelenjar anak lambung, namanya kelenjar pankreas ya. Itu dia sama sekali tidak bisa mengantar si gula itu ke
organ target. Contohnya organ target adalah otak. Gitu ya. Otak fungsinya berpikir, fungsinya untuk bekerja, untuk mengangkat tangan, untuk mengangkat kaki, untuk berbicara, itu tidak ada. Gitu. Karena gulanya ada tiap hari ini kita masukkan si gula ini dalam bentuk makanan, dalam bentuk nasi, dalam bentuk ayam. Tapi sudah sampai di sini, blank. Gue mau kemana nih kata si gula itu? Akhirnya si gula itu numpuklah di dalam panjang pembuluh darah itu yang kita ketat. Ketika kita tes, sekali gulanya. Kenapa banyak? Karena tidak ada si insulin itu yang mengantarkan si gula itu ke tempat tujuannya, ke pembuluh darah, ke otak, ke ginjal, ke hati, ke jantung untuk membuat obat. Nah, orang itu ketika memasuki bulan puasa, ternyata gulanya lebih stabil ya. Karena asupan gula itu ya tidak didapatkan di pagi hari, di siang hari, bahkan di sore hari. Lalu kita butuh gula. Dan itu benar-benar mengubah hidupnya, sehingga bahkan tidak puasa pun dia juga tidak bulan puasa pun dia tetap melaksanakan puasa tersebut, puasa Kamis, bahkan puasa Daud juga begitu. Dan hingga hari ini gulanya stabil. Jadi benar yang dikatakan Rasulullah itu bahwa ternyata harus kita mengerti mekanisme metabolisme glukosa di dalam tubuh itu adalah sama salah satu contohnya. Demikian. Haji Ahmadi bisa dinyalakan lagi. Unmute. Unmute ya. Ya, terima kasih Dokter Iskandar. Ada Dokter Nasruddin itu yang sudah online, alhamdulillah. Kelihatannya beliau juga banyak pengetahuannya yang pencerahan buat kita tentang puasa di era corona ini. Silakan Bapak Dokter Nasruddin. Unmute. Ya. Sebentar. Dokter Nasruddin. Unmute. Oh ya. Unmute coba. Sebentar. Di situ Dokter Nasruddin mungkin bisa dinyalakan. Diantum. Saya coba unmute dulu. Dokter Nas. Oke, kita coba lagi. Ya, lagi nyetir tuh, dokter. Aduh. Ini. Sip. Oke. Kedengeran ya? Mantap. Ya. Kedengeran, silakan dok. Ya. Ini sambil nyetir ya, sambil nyetir. Ya. Ya, ini kebetulan kan profesi saya sekarang kan dari spesialis kandungan. Ya. Jadi kalau untuk tema kali ini kan membahas masalah puasa yang menyehatkan ya. Orang puasa sehat gitu ya. Tadi udah dibahas, sebagian udah dibahas sama Dokter Iskandar. Saya cuma mau tambahin aja. Fungsi tubuh manusia itu memiliki 3 fungsi. Yang pertama fungsi sintetis, yang kedua fungsi metabolisme, dan yang ketiga fungsi detoksifikasi. Nah, contoh kasus yang tadi dipaparkan sama Dokter Iskandar itu salah satu fungsi metabolisme, yaitu metabolisme gula darah. Jadi ada asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita dalam bentuk gula. Gula itu diolah sedemikian rupa menghasilkan suatu energi. Nah, energi itu dibawa oleh insulin masuk ke dalam sel sehingga kita dapat beraktivitas seperti sekarang ini, itu contohnya gitu. Nah, pada kasus tadi pada gangguan diabetes itu terjadi gangguan transportasi. Jadi insulin yang terganggu, sumber energinya banyak, gulanya banyak, tapi gulanya nggak bisa masuk ke dalam sel. Makanya terjadi penumpukan gula darah. Itu salah satu contoh gangguan metabolisme pada tubuh. Nah, yang paling penting pada kondisi-kondisi kenapa puasa dibilang menyehatkan, karena tubuh itu memiliki fungsi detoksifikasi. Nah, semakin banyak makanan yang kita masuk, semakin banyak makanan yang masuk ke dalam tubuh kita, semakin banyak
potensi racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, potensi-potensi racun ini akan dinetralisasi dengan fungsi tubuh kita, namanya detoksifikasi. Semua itu masuk ke dalam liver, kemudian dilakukan detoksifikasi supaya racun-racun itu keluar gitu. Salah satu contoh racunnya itu dalam bentuk urea, salah satunya ya. Padahal banyak sebetulnya. Nah, itu kenapa puasa dikatakan menyehatkan. Salah satunya itu contohnya. Mungkin itu aja kali ya. Saya mau kerja dulu, lanjut kerja dulu nih. Terima kasih ya. Baik. Terima kasih, Pak Dokter. Kembali ke Pak Dokter Yankur, silakan. Ya, jadi tadi kita sudah dengarkan dua sharing yang sangat bermanfaat ya dari dua dokter kita nih. Kita doakan mudah-mudahan Dokter Iskandar, Dokter Nasruddin tetap sehat dan bisa terus mengabdi untuk umat manusia nih dalam hal kesehatan. Tadi menarik tentang suhu mutasihu ya. Jadi secara fisik orang bisa lebih sehat. Nabi Muhammad sudah mempraktikkan itu, sahabat-sahabatnya juga rata-rata sehat. Dan itu karena mereka terbiasa untuk berpuasa. Saya kira soal puasa ini bukan hanya faktor fisik juga yang membuat orang sehat. Bisa jadi orang secara fisik dia sehat, tapi secara psikis, psikologi dia nggak sehat. Maka puasa itu sebenarnya dia tidak hanya berguna untuk detoksifikasi fisik kita atau tubuh, tapi juga dia berguna untuk menciptakan pikiran kita dan perasaan kita itu yang seimbang. Jadi kita kalau puasa itu kan kita cenderung satu, tidak cepat marah. Dua, kita tidak untuk yang orang bilang zaman sekarang tidak cepat baper. Yang ketiga, kita juga tidak untuk cepat menjudge orang lain. Puasa juga melatih kita untuk bisa menahan diri dari berbagai hal yang kira-kira bisa berdampak pada dosa. Nah, itu kan secara psikis ya, secara psikologi. Jadi kekuatan puasa sebagaimana yang dijelaskan oleh para dokter kita tadi itu berguna secara fisik, itu sudah jelas karena banyak sekali racun yang bisa muncul dan bisa hadir dalam tubuh kita kalau kita terlalu banyak makan, dan puasa mendetoksifikasi itu. Tapi di sisi lain dia juga berguna untuk keseimbangan pikiran kita. Makanya orang yang ingin menulis lebih baik atau dia ingin menulis karya-karya besar, itu sebaiknya dia berpuasa. Dia berpuasa, dengan begitu maka kejernihan-kejernihan itu yang keluar dari dia. Saya biasanya nih kalau misalnya bikin tulisan, Pak Haji Ahmadi, biasanya saya butuh tempat yang enak. Kadang itu saya butuh tempat ngopi, kadang di mana gitu yang agak sepi, yang kira-kira enak secara fisik saya kuat, sehat, dan pikiran saya juga enak gitu. Nah, kalau pikiran sudah enak, psikologi enak, maka kita juga akan mudah untuk menulis, misalnya menulis buku dan sebagainya. Itulah yang menjelaskan misalnya kenapa sampai sekarang saya banyak menulis buku. Mungkin dengan orang lain ada yang lebih banyak, tapi setidaknya saya menulis sudah sekitar 80 judul buku, itu yang buku sendiri, berdua, ada juga buku lain yang tidak dituliskan juga. Itu banyak jadi, dan itu jadinya karena tadi itu, kemampuan untuk melihat atau memanfaatkan tiga hal dalam diri kita. Yang pertama, kemampuan untuk melihat atau menciptakan kesehatan dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ini harus sehat untuk bisa beraktivitas secara maksimal. Yang kedua adalah ruh kita, ruhiyah. Jadi keterkaitan kita dengan Tuhan itu harus ada. Kita memulai dengan nama Tuhan, kita memulai dengan nama Allah gitu ya, itu harus ada. Saya ingat suatu ketika saya membuat satu kata pengantar, yang kata pengantar itu untuk orang lain yang akan dimasukkan dalam Al-Quran. Jadi ketika saya menulis itu, saya nggak langsung nulis begini. Saya harus wudhu dulu. Saya wudhu dulu, kemudian saya sholat duha dulu, saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan yang saya tulis ini sebagai ghostwriter, ini nanti ketika dia masuk di bagian depannya itu Al-Quran, di bagian depan kan ada kata pengantar ya, dia masuk di situ itu tidak membawa kerusakan bagi orang lain, kira-kira begitu. Maka jadilah itu tulisan. Jadi secara fisik kita juga harus punya kesehatan fisik, dan yang terakhir adalah secara kejiwaan ya, secara secara akal, bukan kejiwaan itu yang tadi yang jiwa, yang hati, ini terkait juga dengan akal. Jadi puasa juga membuat kita punya pikiran, kita punya akal-akal yang lebih
seimbang, akal yang lebih proporsional. Dan akal yang seimbang ini terkait dengan dua hal saya kira, terkait dengan coronavirus ini. Yang pertama, akal yang seimbang adalah akal yang bisa mengetahui mana fakta terhadap coronavirus. Jadi COVID ini faktanya yang mana sih? Itu kita harus tahu dulu fakta. Satu, dia itu bentuknya sangat kecil. Dua, dia menyebarnya lewat droplet. Tiga, dia bisa tersebar dalam satu ruangan yang di airborne gitu ya, dia di udara, atau dia bisa menempel ke plastik, kemudian dia bisa menempel ke tempat yang lain. Fakta yang lain dari coronavirus adalah kita harus sering mencuci tangan, hand sanitizer, bukan cuma depan ini, tapi juga di belakang dan sebagainya. Nah, itu faktanya, kita harus tahu itu. Itu sebagai bentuk bahwa kita punya akal yang seimbang, kita tahu itu. Dan yang kedua, kita juga harus tahu bagaimana framing orang terhadap coronavirus. Bagaimana framing orang itu berarti bagaimana pendapat orang atau pendapat negara terhadap itu. Kalau kita ambil pendapatnya Cina, berarti ada saja framing mereka bahwa ini virus berasal dari Fort Detrick di Maryland, Amerika Serikat, sekitar 30 menit dari Washington DC. Itu salah satu framing yang dibuat oleh buzzer-buzzer dari Cina. Begitu juga buzzer-buzzer dari Amerika Serikat, itu juga buat framing bahwa apa yang terjadi dengan virus COVID-19 ini asalnya dari sana tuh. Jadi bukan dari tempat penjualan seafood di Wuhan, bukan dari situ awalnya, tapi dari 30 meter di sekitar itu. Apa 30 meter itu? 30 meternya itu ada lab. Lab disitulah yang dipakai oleh Cina untuk mengolah atau meneliti berbagai virus gitu. Nah, itu lokasi antara market yang kemarin itu yang awal-awal disebut sebagai virus yang berasal dari kelelawar, karena kan makanan ekstrim itu kan dijual di situ. Dan jaraknya itu 30 meternya itu laboratorium Wuhan. Maka orang kemudian bilang, wah ini jangan-jangan dari situ. Dan itu banyak dihembuskan buhul-buhulnya oleh buzzer-buzzer dari Cina, dari Amerika yang antik pada Cina. Jadi kalau kita lihat ini tadi, kita harus bisa memisahkan mana fakta dan mana framing atas fakta. Nah ini harus kita tahu. Kemudian termasuk juga dalam hal tadi mayat. Misalnya ada jenazah, ada yang bilang, waduh, tolak ini jenazah di tempat ini karena dia bisa menyebarkan ke kita. Ini fakta atau framing? Ini bisa jadi framing atas ketidaktahuan. Maka yang betul adalah kita harus tahu faktanya dan mana yang framing. Saya kira itu Haji Ahmadi. Kita masih ada waktu berapa menit lagi ya untuk iftar? 17.52 ya? Iya, betul. Ya, 10 menit lagi ya. Ya. Silakan Haji Ahmadi. Baik, Prof. Ya, ada framing, ada fakta, ini luar biasa ya. Bahwa framing ini luar biasa sehingga teman-teman atau saudara kita, tetangga kita yang belum begitu jeli melihat fakta, terframing dengan sendirinya sehingga tidak melihat hakikat dari puasa sendiri, COVID-19 sendiri. Maka mudah-mudahan insya Allah dengan beberapa kali kita akan mengadakan diskusi ini, majelis sebelum buka puasa ini insya Allah menjadi lebih manfaat. Maka kelihatannya sudah mendekati buka puasa dan beberapa orang sudah izin lab, itu kelihatannya Pak Dr. Yani Syukur, itu artinya sini sudah mendekati, karena alasan-alasan labnya adalah sudah mendekati buka puasa dan bersiap-siap, karena salah satu sunnah dari berbuka puasa adalah disegerakan. Makanya namanya ta'jil adalah segerakan. Beda dengan sahur diakhirkan. Jadi rasanya masing-masing ingin mengamalkan hadis ini untuk segera mentajil. Ya. Maka terima kasih atas kehadiran ayahanda, bunda, ustazah, dan para ustadz, juga kakak-kakak dan seluruh sejawat, rekan dan baik dari Darun Najah maupun di luar Darun Najah, bil khusus kakak-kakak yang luar biasa, abang-abang kelas kami yang sudah memberikan sugesti luar biasa, hadir dan memberikan kontribusi. Juga tadi ada yang sambil nyetir,
ada yang sambil praktek, ya, ada yang sambil macam-macam. Bahkan ada beberapa orang yang sedang melayat keluarga kita. Salah satu daripada teman kita, kakak beliau adalah Bapak Khotibul Imam, alumni Darun Najah angkatan 22. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah agar segala amal beliau, baik yang tersirat maupun yang tersurat, juga keluarga yang ditinggalkan, insya Allah diberikan kesabaran. Aku yakin hari ini adalah Sayyidul Ayyam, hari yang paling baik di hadapan Allah dan Rasulnya, maka insya Allah beliau proses hingga akhirnya bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tenang di alam penantian bersama para syuhada, para anbiya, dan orang-orang soleh tentunya. Ala hadihi niyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Untuk diskusi materi kultum, ini bukan kultum ya, sharing Ya. sekaligus ya temu kangen juga silaturahim dakwah online. Majelis online ini mudah-mudahan ini adalah bagian dari upaya ikhtiar dalam rangka mengoptimalkan puasa kita, sehingga tadi apa yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Dr. Yanul Syukur adalah makna berpuasa di era corona ini bisa kita gapai dengan baik, tepat sesuai fakta, dan tidak dalam berpuasa di framing, tapi dalam fakta, insya Allah. Ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Dr. Yanul Syukur, dan terima kasih kepada keluarga besar Darun Najah dan simpatisan semua yang sudah hadir. Insya Allah besok ketemu kembali di waktu yang sama, dalam link yang sama. Insya Allah dengan tema yang berbeda, akan di-share temanya per hari insya Allah, dan ini akan sampai akhir Idul Fitri. Kenapa sampai akhir Idul Fitri? Karena memang PSBB kita diperpanjang ya. Itu artinya kita akan tetap bertemu, tetap WFH di online ini, dan sambil itu sebelum berbuka kita akan sama-sama mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kita tutup dengan karena sudah mendekati buka ya, kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon diri, terima kasih sekali lagi kepada narasumber Bapak Dr. Yanul Syukur. Semoga sehat terus ya, Dokter. Dan mudah-mudahan insyaallah jangan lupa ajak-ajak kita nulis buku. Ya, buku yang ke-80, ke-90, yang ke-100 ya kan. Saya belum pernah masuk di buku antum, mudah-mudahan di buku-buku selanjutnya bisa ikut join insyaallah. Tapi tadi ya, di tempat kopi, tempat yang tenang ya, mudah-mudahan di tempat-tempat yang tidak tenang pun insyaallah bisa menghasilkan karya, mudah-mudahan. Terima kasih selalu dan selamat berkarya, dan semua kita insyaallah menggapai makna puasa di era corona ini. Terima kasih, dan kita bertemu kembali. Salam sukses dan berkah selalu dari saya. Usikum menafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk semuanya. Bisa langsung live. Kita ketemu besok lagi ya berarti ya. Siap, Prof. Kamu bisa ya? Ya. Barakallahu fiik.